jahitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di Gerobokan Gokil. Lama tak jumpa dan lama nggak bikin video seperti ini ya. Sekarang kita buat video seperti ini lagi. Posisi ini lagi di Pos Ronda. Sekarang kan lagi banyak isu-isu lah. Musim apa? Musim corona dan musim maling. Musim maling. Mungkin itu juga salah satu blunder ya. Menteri Hukum kan sing ngetokno nganu itu. Oh iya. Makanya banyak. Tapi yo mungkin memang karena keadaan yo lagi sulit seperti ini. Cuma yo nawe sing menghubungkan karo kuwi. Tapi ada segi positifnya ya, ini kebersamaan warga, gotong royong warga kembali yang beberapa tahun belakangan sudah mulai hilang bahkan di ini desa seperti kami ini kembali diaktifkan pos ronda. Oke, kita kesampingkan dulu masalah itu dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai politik biasa. Ini bahas apa meneh ya sing lagi beberapa waktu yang lalu kenalkan sama Refli Harun, Pak Refli Harun. Oh iya, mantan Dirut Pelindo yang di salah satu pakar apa sih ini? Tata negara, ahli hukum pakar hukum tata negara yang kemarin menjabat sebagai pokoknya petinggi Pelindo lah ya. Cuma di reshuffle ya. Dikeluarkan, dipecat. Nah, semenjak dikeluarkan dari jabatannya tersebut, dalam vlog-vlognya Pak Refli Harun selalu menyindir lah ya. Menyindir ya, mengkritik menyindir ya, podo gak sih? Iyalah, yo 50-50 ya. Dalam sudut pandang berbeda lah. Mengkritik keras karo beberapa kebijakan pemerintah. Statement-statement yang biasanya itu agak kalem ya. Sekarang itu sedikit brutal. Sedikit lebih tajam lah kritikannya. Salah satunya adalah yang baru-baru ini dalam vlognya, yaitu bahwa pemerintah itu anti kritik. Pemerintah Indonesia ini anti kritik. Oh, pemerintah Pak Jokowi kan anti kritik. Anti kritik. Ini pendapatmu bina ndungu pernyataan seperti itu. Nah, menurutku sih aneh. Menyebut pemerintah anti kritik. Tapi bisa kita lihat ya. Di media sosial, khususnya di media sosial ya. Itu kan semua rakyat, semua masyarakat, semua elemen bahkan itu kan bebas mengkritik kan. Seperti yang itu. Bahkan kadang ada yang dalam tanda kutip sampai menghina secara personal ya. Dia itu Pak Jokowi PKI lah, anti asing itu kan menghina secara personal ya. Nah, menurut saya sih malah itu bukannya anti kritik ya, malah kita kan menganut paham demokrasi. Tapi masyarakat kita itu demokrasinya itu malah kebablasan menurut saya. Malah kebablasan. Bebas berpendapat berarti. Bebas berpendapat tapi terlalu bebas sampai menghina secara personal ya, secara individu negara. Mungkin kalau mengkritik secara dia itu presiden, Pak Jokowi itu presiden, terus pejabat negara mengkritik secara organisasinya, kinerjanya, secara umum lah. Itu enggak masalah. Tapi bahkan kita lihat sekarang itu sudah pada taraf mengkritik secara personal, secara pribadi. Nek kalau dibilang tadi Pak Refli menyebut pemerintahan saat ini Pak Jokowi anti kritik, penjara sudah penuh ya. Penjara sudah semua orang mengkritik Pak Jokowi. Semua orang disebut anti kritik itu kan berarti secara halus menyebut pemerintahan otoriter kan. Nah, kalau pemerintah otoriter itu kamu itu ngomong A berbeda dari pemerintah, sudah pasti langsung disikat. Fadlizon udah masuk ke sana dulu. Tapi gini, Bang.
Yang jadi rujukan si Refli Harun itu kan tentang kasus Said Didu dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, itu permasalahannya. Oh. Itu menurutmu gimana? Kalau Pak Said Didu sama Pak itu kan menyerang secara personal Pak Nganu ya, Iya. dengan kata-kata yang tidak pantas itu. Kata-katanya kan seperti gini, itu yang Luhut itu yang dipikirkan adalah uang, uang dan uang. Itu kan merupakan menyerang kepribadian, bukan cara cara kerja. Misalnya kinerja Luhut itu kurang bagus, kurang tanggap gimana, itu kan mengkritik secara umum kinerjanya itu ya. Kalau sudah kebijakannya gini lah, itu barunya kritik. Tapi kalau sudah menghujat atau menyerang personal seseorang, itu namanya nyinyir. Jadi ada perbedaan itu antara kritik dan nyinyir. Lah yang tidak boleh itu adalah nyinyir gitu. Jadi pemerintah bukan anti kritik, dan yang nyinyir sama Jokowi juga banyak. Cuma kan yo kadang ada yang ditanggapi kalau sudah keterlaluan, tapi kalau cuma menghina mengkritik secara umum ya pasti akan diterima dengan baik, meskipun kadang proses pelaksanaannya belum bisa seperti yang mereka harapkan. Nah, untuk kasus Said Didu ini gimana ini? Menurutmu? Ini kan Said Didu juga didukung beberapa pihak. Ya mungkin kan karena memang Said Didu dalam tanda kutip itu kan ya termasuk sebagai orang-orang yang terpandang. Ya pokoknya terpandang. Versi oposisi lah ya. Memang itu salah satu tokoh yang vokal versi oposisi. Jadi ya mau Pak Said Didu salah pun pasti tetap akan dibela oleh kelompok oposisi. Nek menurutku sih ya memang menyerang saya pribadi sih itu. Tapi ya terserah nanti proses hukumnya seperti apa, itu kan ada proses yang dilewati kan, karena memang sudah dilaporkan dan proses hukumnya berjalan ya kalau nggak salah ya. Cuma yang lucu yaitu ketika mengkritik itu seolah-olah tanpa rasa takut, tanpa rasa. Tapi ketika diminta datang untuk diproses, untuk diminta keterangan, dianya nggak mau mangkir. Alasannya ada corona. Alasannya itu PSBB itu. Nah, itu kan lucu itu. Jadi intinya gimana nih pembicaraan kita ini? Sudut pandang soal pemerintah anti kritik gimana ya? Ya menurutku itu sangat tidak lucu. Tepat ya, lucu sekali. Nek menyebut di saat Anda sudah sedang bisa hidup bebas, bisa berkata-kata bebas, tidak diapa-apakan, lah itu namanya pemerintah tidak anti kritik gitu, Pak Refli. Anda kan terus vokal kepada pemerintah ini. Nah, menurutku sih memang fungsi dari oposisi atau pengkritisi pemerintah lah itu kan sebagai penyeimbang. Kalau ada pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kurang tepat. Cuma untuk saat ini kita harapkan kan mereka itu barisan sakit hati, para sakit hati, istilahnya bisa malah memberikan saran lah yang lebih baik bagaimana caranya untuk kita bersama-sama menghadapi situasi seperti ini. Pemerintah kan seperti yang kita lihat kan sedang berjuang sangat keras untuk melawan menangani wabah pandemi COVID-19 ini. Kan sangat tidak elok kalau pemerintah yang sudah bekerja sangat keras seperti ini, kita itu malah adanya ribut-ribut terus seperti ini. Kapan bisa berakhirnya? Kapan pemerintah bisa fokus bekerja untuk mengatasi masalah ini kalau dari samping selalu diserang seperti itu. Kau lihat di pemerintahan luar, di negara luar, itu kan mereka itu seperti guyup rukun bareng-bareng untuk menghadapi masalah seperti ini. Nah, di kita itu yang namanya negara demokrasi yang kebablasan tadi kita menyebutnya, itu malah adanya itu saling mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri-sendiri.
menganukan masyarakat kita nampaknya tidak rekonsiliasi total, nampaknya belum berhasil. Belum berhasil. Ini ya, masih ada pihak sebelah juga. Iya, tidak bisa dipungkiri sampai saat ini yo. Itu masih, biarpun istilah maaf Cebong ya, kampret. cebong kampret itu sudah mulai luntur secara simbolik ya. Tapi secara hati, secara apa ya? Secara perasaan. Iya, secara Belum tindakan bisa itu masih nganu ya, masih terbagi menjadi dua sektoral Pemerintah tadi. sedikit ada yang ini terus di nganu, yang satu ini terus di nganu, wah. Ya, pokoknya intinya sih masih belum ada rekonsiliasi total seperti yang kita harapkan setelah Pilpres harusnya usai. Oke. Mungkin itu aja ya. Jadi kesimpulannya tadi adalah pemerintah kita ini tidak anti Bukannya kritik. anti kritik ya, Dan harus bisa membedakan antara kritik dan nyinyir. atau menyerang secara personal tadi. Nek dibilang anti kritik itu yuk, mungkin orang-orang yang vokal menyerang itu sudah di proses hukum semua ya, tapi kan tidak yo. Mungkin itu dari kami. Nah, bagaimana menurut sobat Grobogan Gokil semuanya tentang pernyataan Refil Harun tentang pemerintah kita yang anti kritik dan menjadikan pemerintahan kita menjadi otoriter? Pendapatmu gimana? Komen di bawah ya, jangan lupa. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari Grobogan Gokil.